Ya, ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Hendra Nusa. Ya, kali ini saya akan berbagi tutorial lagi. Ya, kali ini dengan topik simple, mudah dan tepat sasaran mencari artikel jurnal internasional Science Direct ya. Jadi kita mengenal yang istilahnya Scopus. Nah, Science Direct ini adalah saudaranya Scopus. Jadi yang mana satu penerbit yaitu dengan Elsevier ya. Jadi jurnal-jurnal yang terakreditasi yang Scopus juga mengarah ke Science Direct ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu dosen yang dalam penelitian nantinya butuh ya referensi-referensi atau mapping artikel ya untuk penelitiannya, nah saya rekomendasikan juga untuk mencari artikel-artikel yang bagus di Science Direct ini. Nah, cuman cara pencarian kita di Science Direct ini tentu kita harus maksimalkan dan kita optimalkan. Nah, kali ini saya sengaja mengangkat judul ini simple, mudah dan tepat sasaran, karena kita mencari artikel ini mudah-mudah sulit ya Bapak Ibu, karena kalau kita tidak pandai triknya mungkin kita akan berada di sebuah rimba yang banyak sekali istilahnya ilalangnya, rumputnya, jadi susah untuk mencari yang tepat sesuai dengan tujuan topik kita. Nah, jadi kali ini saya akan berbagi cara agar Bapak Ibu mudah dan simple untuk mendapatkan artikel yang sesuai dengan kajian atau state of the art-nya nanti. Ya, sebelumnya saya ingin terangkan dulu ya, mungkin kenapa Science Direct ini ya, mungkin kita harus kenal dulu ya. Nah, kalau kita biasa mencari di Scopus atau searching di DOAJ atau Skimago atau yang lainnya, atau mungkin langsung di Google Scholar, itu mungkin tidak efektif ya. Jadi lebih baik kita langsung tepat sasaran di pangkalan data artikelnya ini. Nah, kali ini yang merupakan yang istilahnya ya pemahaman kita atau pengetahuan sedikit kita tentang Science Direct ini. Ya, ini merupakan situs web yang menyediakan akses ya berlangganan ke pangkalan data penelitian ilmiah dan medis ya. Situs ini mengandung lebih dari 12 juta konten ya, ada lebih dari 3.500 jurnal akademik dan 34.000 buku elektronik ya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita bisa dapatkan di sini asalkan kita tekun dalam mencarinya ya. Jadi jurnal-jurnalnya dikelompokkan menjadi 4 bagian, jadi Physical Science and Engineering, Life Science, Health Science, Social Science, dan Humanities. Jadi dalam kelompok ini bagi Bapak Ibu yang terkait dengan bidang ilmunya ini bisa juga mencari di Science Direct ini. Nah, kemudian juga abstraknya tersedia gratis. Seterusnya kalau kita mau download juga ada open access jurnalnya, dan juga ada yang open archive juga. Jadi kalau berbayar juga ada. Nah, ya. Jadi nanti terkait yang bagaimana cara download yang berbayar juga nanti juga akan saya bahas di channel YouTube saya ini. Jadi jangan lupa simak terus nanti sharing yang akan saya bagikan selalu di channel YouTube saya ini. Nah, silakan kita mulai saja untuk mendownload di artikel ya, di pangkalan data artikel ini yaitu Science Direct. Jadi alamatnya ini ya, alamatnya www.sciencedirect.com. Nah, jadi buka browsernya boleh dengan Mozilla Firefox atau Google Chrome ya. Jadi seperti ini tampilannya, diketik di browsernya itu ya. Nah, jadi nanti muncul halaman seperti ini. Nah, kalau halamannya seperti ini, jangan buru-buru kita langsung masukkan keywordnya. Jadi ada triknya yang mudah dan simple ya. Ada juga yang masukkan nama pengarangnya atau penulisnya, judul bukunya, judul jurnalnya, volumenya. Nah, ini boleh-boleh saja ya kalau kita memang tujuannya langsung ke situ ya. Tapi kalau kita tidak tahu, hanya kata kunci saja yang kita punya, ya kita secara efektifnya nggak perlu kita ketik di sini ya. Lebih baik dengan cara yang sederhana seperti yang akan saya tunjukkan ini. Nah, caranya adalah di bagian sini ada tombol atau ada text advanced search ya. Nah, di sini akan kita coba explore pencarian kita lebih simpel lagi dan tepat sasaran ya. Nah, kita klik di sini ya, di sini advanced search. Oke. Nah, nanti kita di hadapan kita nanti akan muncul halaman pencarian yang lebih luas lagi ya. Nah,
Apa yang kita lakukan lagi, kita klik show all fields ya, show all fields. Nah, di sini. Nah, jadi di mana kita masukkan kata kuncinya ya, di bagian yang kedip-kedip ini. Title, abstract, or outdoor ya, specific keyword. Jadi sini saja kita masukkan. Jadi yang lain tidak perlu kita ketik di sini, nggak perlu ya. Jadi kita langsung sini, karena nanti kata kunci yang mengandung makna yang kita cari itu baik dari segi judul artikelnya, kemudian ada abstraknya yang mengandung kata kunci itu, pengarangnya atau spesifiknya juga akan dimunculkan semua artikel yang kita ingin cari. Nah, kita masukkan di sini ya, kebetulan saya kajiannya juga tentang bagian health ya. Nah, bidang kesehatan. Nah, saya ketik kata kuncinya ya, electronic medical ya, medical record ya, karena bidang ilmu saya ini bukan bidang ilmu ya, tapi home base ya, dari home base saya di kampus ngajarnya di jurusan rekam medis. Nah, jadi mencari tentang rekam medis elektronik ya, jadi ada artikel kajian tentang rekam medis elektronik. Nah, jadi saya cobakan kata kunci ini. Kemudian apa yang kita lakukan lagi, kita lihat bagian bawah ya. Nah, kita lihat di bagian bawah sini, di sini ada tipe artikel. Nah, kalau kita berada di advanced search, kita bisa memilih ya. Jadi kalau kita tidak masuk di sini, nanti semuanya akan dimunculkan, baik dari review artikel, book review, examination, semuanya dimunculkan. Nah, itu yang akan menjadi kesulitan kita dalam memilih-milih ya artikel yang ingin kita cari atau sesuai dengan kajian kita. Nah, mending kita langsung sortir dia, filter dia di sini. Jadi kita filter aja di sini, kita ingin mencari tipe artikel yang artikel review ya. Nah, studi literatur, jadi muncul di sini, kita centang aja. Kemudian yang research artikel, nah ini dia ya. Atau mungkin kita ingin cari juga yang data artikel. Nah, itu saja dulu ya. Kalau kita cari semuanya nanti muncul ya, ada jutaan nanti artikel yang terkait dengan kata kunci ini. Jadi mending kita filter aja dulu. Jadi yang mungkin yang akan lebih tepatnya kita dalam mencari artikel untuk kajian penelitian kita ya, cukup 3 ini saja dulu ya, review artikel, research artikel, dan data artikel ya. Nah, yang lain nanti bisa dicobakan saja ya untuk eksperimen. Nah, berikutnya apa? Kita klik search ya. Nah, nanti dia akan loading. Nah, dia akan munculkan ya hasilnya sebanyak ini ya, 5.270 artikel yang dengan golongan tipe tadi ya. Ini tipenya tadi, review artikel, research artikel, dan data artikel ya ya. Makanya nih dapatnya sekitar 5.000. Kalau kita tidak masuk di advanced search, nah saya coba uji dulu ya, uji dulu di bagian keyword yang langsung tadi ya. Nah, berapa sih yang muncul? Oke, saya ulang dari awal dulu. Oke, saya close dulu. Oke, kita ulang dari awal dulu halamannya. Nah, seperti ini. Kita masukkan kata kunci di sini, electronic medical record. Kalau saya masukkan di sini, kemudian saya langsung cari. Nah, lihat, yang muncul itu akan banyak ya, 217.000 lebih artikel. Nah, semuanya itu tergolong tipenya nih, masuk semua ini. Tipenya itu review masuk, ensiklopedia masuk, conference info ya, produk review, berita, mini review ya, macam-macam. Nah, kalau seperti ini kan repot ya, kita mensortir apa artikel yang tepat sasaran kita ya, dia masuk semua ya. Nah, kalau seperti ini kan terpaksa kita pilih-pilih di sini yang mana mau kita ambil. Nah, atau kita cari langsung per halaman, rasanya tidak efektif dan memakan waktu ya. Makanya tadi saya arahkan tadi Bapak Ibu masuknya di advanced search ya. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi di sini, masuk di title. Nah, kita pilih tadi review artikel, research artikel, data artikel ya. Kita search. Nah, oke ya, kembali lagi ya, banyaknya adalah sekitar 5.270 artikel ya. Nah, ini masih belum selesai pencarian kita. Kita sortir dulu sebelum kita baca-baca yang ada di sini supaya tepat sasaran ya. Nah, kita lihat tahun artikel ya. Jadi biasanya kalau kita penelitian 5 tahun terakhir ya, kalau kita lebih update dengan penelitian sekarang. Nah, kita pilih tahunnya. Jadi sekarang ini kita pilih yang 2021 sudah keluar ini ya. Mungkin terbitnya ya, sudah mulai publish ya. Karena dalam artikel itu kan antriannya banyak dan sudah menumpuk, jadi dia sudah masukkan ke tahun 2021. Nah, mungkin kita ambil aja yang 2020
ya, 2019 ya, kemudian 2018 disortir terus ya, kemudian 2017, 2016. Nah sekarang tinggal 2.800 ya, dari 5.000 ya udah tersortir menjadi 2.800 artikel ya, 800 artikel lebih ya. Masing-masingnya ada nih hitungannya. Tahun 2020 ada 700 lebih, 2019 dan 600 lebih ya. Nah begitu. Nah sampai sini gimana, apakah selesai? Belum ya. Kalau kita mau cari silakan juga, tapi saya ingin efektif saja dalam pencarian ini. Nah apa misalnya, nah di sini saya ingin mencari akses tipe-nya. Nah ini yang bisa saya langsung download ya. Kalau di sini ada yang nggak bisa langsung download karena ini ada yang berbayar, ada yang gratisnya Bapak Ibu. Jadi kita harus pilih dulu ya. Jadi tersortir yang gratisnya, jadi open access. Jadi kita pilih sini, kita centang ya. Jadi Bapak Ibu lihat di bagian kiri di sini. Nah yang tanda-tanda oranye ini itu yang pilihannya, jadi open access. Nah sekarang tinggal 537 ya. Ini yang gratis, yang sesuai dengan kata kunci, tahunnya, tipe artikelnya. Nah mungkin itu saya dulu yang kita sortir. Jadi ada 537 ya, 537. Nah sekarang kita masuk ya ke sini ya, di tengah ini. Nah sekarang kita baca. Nah di sini sudah banyak kategori artikel-artikel yang kita sesuai dengan kata kunci dan sudah tersortir ya, terfilter ya. Ibaratnya ini udah benih-benihnya ini yang kita cari ya. Nah di sini ada tentang electronic medical record ya, alert activation increase, hepatitis ya, rekam medis untuk penyakit data ini ya. Nanti kemudian ada pengukuran obat-obatan ya. Nah kemudian macam-macam ya. Ada yang sini ya, introduction medical record ya. Nah ini kajian rekam medis nih Bapak Ibu yang di bidang kesehatan juga. Nah dia ada perception of. Nah ini banyak lagi. Nah ini kita ambil. Nah ini tandanya udah open access semua nih. Ini tanda hijaunya open access ya, open access. Nah kita coba ambil salah satu. Misal saya coba ambil yang research artikel yang mungkin inilah ya. Saya klik saja nih, saya ingin buka aja dulu biar tampil. Nah seperti ini. Nah ini judulnya ya. Kemudian ini ya ada abstraknya sedikit ya. Nah ini ada hasilnya, ini keywordnya. Nah kalau kita ingin baca lebih ya kita download. Jadi downloadnya di sini di atas ya, download this artikel. Nah nanti diarahkan kita ke tampilan artikel yang akan kita download seperti ini ya. Ditinggal, nah kita download nih ya. Nah ini ada kajiannya tentang keywordnya sesuai dengan topik penelitian kita. Nah, nanti kita download di sini ya. Nah tekan tombol panah buah ini, jadi kita download ya. Nah ini seperti ini ya, tidak muncul ya. Nah jadi ada, kalau kita download nanti ya simpan filenya di komputer kita, begitu seterusnya ya. Nah jadi selesai mudah ya. Jadi kalau kita coba lagi cari atau mungkin langsung ya, mungkin udah dapat judulnya, mungkin next dulu ya. Misalnya ini ya, secure electronic medical record storage. Nah ini bagus ini, apalagi saya bidangnya IT, langsung ke rekam medis. Nah saya ambil ini, saya download aja langsung sini ya, atau di sini ya. Nah mau baca abstrak dulu di sini, baca dulu abstraknya sedikit ya. Kalau kita paham kita bisa translate sendiri, kalau enggak kita pergi ke Google Translate ya. Kemudian kita langsung download. Nah download PDF udah. Oke, loading. Nah ini punyanya SendDirect. Nah ini secure electronic. Nah bagus ya artikelnya Pak Ibu, ini udah internasional, jadi nggak diragukan lagi. Artikelnya bagus dan bisa jadi referensi kita baik untuk mengajar ataupun untuk melakukan penelitian yang terkait dengan kajian ini ya, lengkap semuanya. Jadi kita download ya. Saya rasa ini luar biasa ini untuk kita nambah ilmu di pencarian artikel ini ya. Mungkin itu mungkin penjelasan saya terkait cara efektif downloadnya di sini ya. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu praktekkan dan mencobanya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan atau ingin ada hal-hal yang disampaikan ya, atau ada ragu ya, silakan ketik di kolom komentar
ya, berikan pertanyaan atau usulan, atau mungkin apa yang tentang pencarian artikel mana yang ingin dicoba cari cara efektifnya, nanti saya akan cobakan. Silakan Bapak Ibu berikan masukan ya. Nanti saya akan coba bikin video berikutnya terkait mengenai pencarian jurnal ini ya. Nanti next video ada lagi nanti topik jurnal-jurnal lain yang saya akan bahas di channel YouTube saya ini ya. Mungkin silakan disimak lagi nanti video-video berikutnya. Tapi jangan lupa ya, diklik ya, like ya, komen, subscribe, kapan perlu aktifkan lonceng ya, lonceng yang ada di bagian bawah, ada di sebelah tombol subscribe. Nah, agar nanti pas saya upload video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya, jadi nggak ketinggalan informasi atau pengalaman yang akan saya berikan. Oke, demikian saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.